Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawaliyah Desi Triwahini Sari Hapsi, NIM 20033110002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi gerakan. Studi gerakan merupakan analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tujuannya untuk mengeliminasi gerakan yang tidak perlu dan memudahkan pekerja baru menyesuaikan diri dengan alat kerjanya. Di sini terdapat 17 dasar gerakan. Yang pertama itu mencari, kodenya SH, di mana gerakan ini gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek. Gerakan ini menggunakan gerakan mata. Kemudian memilih, kodenya ST, gerakan menemukan suatu objek yang tercampur. Gerakan ini menggunakan gerakan tangan dan gerakan mata. Kemudian memegang, kodenya G. Gerakan ini memegang objek biasanya didahului gerakan menjangkau dan dilanjut dengan membawa. Selanjutnya gerakan menjangkau, kodenya RE. Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi objek, didahului dengan melepas dan diikuti gerakan memegang. Dimulai saat tangan berpindah dan berakhir bila tangan mulai berhenti. Yang kelima, gerakan membawa, kodenya M. Gerakan ini gerak berpindah tangan, hanya tangan dalam keadaan dibebani. Selanjutnya, gerakan memegang untuk memakai, kodenya H. Di sini gerakan untuk memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Sering kita jumpai pada pekerjaan perakitan. Kemudian yang ketujuh, gerakan melepas, kodenya RL, di mana pekerja melepaskan objek yang dipegangnya. Dimulai saat pekerja mulai melepas tangan dari objek dan berakhir bila seluruh jari tidak menyentuh objek lagi. Yang kedelapan, gerakan mengarahkan, kodenya P, di mana di sini gerakan mengarahkan suatu objek pada suatu lokasi tertentu, didahului gerakan mengangkut dan diikuti gerakan merakit. Dimulai saat tangan mengendalikan objek, entah itu memutar atau menggeser, dan berakhir saat gerakan merakit atau memakai dimulai. Yang 9, mengarahkan sementara. Sini kodenya BP. Elemen gerak mengarahkan pada suatu tempat tertentu. Tujuannya memudahkan memegang bila objek akan dipakai kembali. Sering terjadi bersamaan dengan mengangkut dan melepas. 10, pemeriksaan. Kodenya I, yaitu pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu atau tidak. Kemudian yang ke-11, rakitan. Kodenya A. Di sini gerakan menggabungkan satu objek dengan objek lain menjadi satu kesatuan. 12, gerakan lepas rakit. Kodenya DA. Di sini gerakan ini untuk kebalikan dari assemble, dua bagian objek dipisahkan satu sama lain, biasanya didahului dengan memegang, dilanjut membawa atau melepas. 13, gerakan memakai, kodenya U. Di sini bila satu tangan atau dua-duanya dipakai menggunakan alat dan lama waktu terjangkau jenis pekerjaan dan keterampilannya. 14, kelambatan yang tidak dihindarkan, kodenya UD. Sini kelambatan yang diakibatkan hal di luar kemampuan, misalkan mati listrik atau alat rusak. Selanjutnya yang ke-15, kelambatan yang dapat dihindarkan, kodenya AD, disebabkan pekerja sendiri, keterlambatan yang disebabkan oleh pekerja itu sendiri. Ke-16, merencana, kodenya PM. Sini proses mental atau operator pemikir untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Jadi di sini operatornya memikir untuk tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ke-17, istirahat untuk menghilangkan fatigue, kodenya R. Tidak terjadi pada setiap siklus tapi terjadi secara periodik. Waktunya berbeda tergantung jenis kerja dan individunya. Kemudian ekonomi gerakan. Di sini ekonomi gerakan memiliki prinsip. Yang pertama, dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya, kemudian pengaturan tata letak kerja, perancangan peralatan kerja. Dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya, yaitu kedua tangan sebaiknya dimulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat sama kecuali waktu istirahat. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terdapat lainnya disimetris dan
berlawanan arah. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat. Lalu pekerja memanfaatkan momentum untuk membantu pekerja yang lain. Gerakan patah-patah berubah arah memperlambat kerja. Gerakan balistik lebih cepat. Pekerjaan dirancang semudah-mudahnya mengikuti irama alamiah pekerja. Kemudian sedikit menggunakan gerakan mata. Pengaturan tata letak tempat kerja. Diusahakan agar bahan dan peralatan tempat tetap. Kemudian menempatkan di tempat mudah, cepat, dan enak dijangkau. Memanfaatkan gaya berat. Mekanisme menyalurkan objek yang baik. Urutan penyimpanan yang baik. Tinggi tempat kerja dan kursi yang baik. Kemudian tata letak peralatan dan pencahayaan. Lalu perencanaan peralatan kerja. Yang pertama, peralatan dirancang lebih dari kegunaannya. Kemudian memudahkan pemegang dan penyimpanannya. Lalu beban terdistribusi merata untuk gerakan sendiri-sendiri, biasanya kerja pada jari. Dan tenaga minimum saat menangani peralatan. Baik, sekian dari saya.